Putra-putra terbaik Kabupaten Sumba Barat sedang unjuk diri dengan riakan visi misi menjadi penggerak di tengah hiruk pikuk kampanye politik menjelang Pilkada 9 Desember 2020. Di tengah pandemi marak ramai dengan kampanye media massa dan kampanye media sosial. Siapakah kandidat yang memenangkan hati masyarakat Sumba Barat? 15 hari menuju Pilkada Kabupaten Sumba Barat. Kembali lagi dengan saya Rosvita yang akan ditemani oleh perwakilan tim kampanye dari keempat kandidat putra-putra terbaik Kabupaten Sumba Barat. Selamat sore. Sore. Apa kabar? Baik. Oke, selamat sore Pak Titus. Selamat sore Ibu. Ya, bersama dengan Saudara Titus Molu dari perwakilan tim pemenangan kampanye dari kandidat nomor 1, yaitu Pak John. Dan yang kedua ada Kak Herman Gaungu. Oke, Kak Herman adalah salah satu perwakilan dari tim pemenangan kampanye untuk kandidat nomor 2, yaitu dari Tony Agus, betul? Iya. Dan dilanjut dengan ada di sini ya, ada Om Agus. Selamat sore. Sore. Apa kabar? Kabar baik. Ya, Om Agus adalah salah satu perwakilan juga dari tim pemenangan kampanye dan juga sekretaris kampanye dari kandidat nomor 3, yaitu Niga Oris, betul? Iya. Dan selamat sore, betul, ada Kanatan. Ya. Selamat sore. Apa kabar Kanatan? Mantap, aman terkendali. Wah, ini sudah kelihatan di semangat. Jadi Kanatan adalah salah satu juga tim pemenangan kampanye dari yaitu tim kandidat dari Animo, betul? Animo. Oke. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang. Sudah meluangkan waktu juga dari kesibukan. Saya tahu betul sebenarnya rencana saya ini sudah dari bulan-bulan kemarin, tapi ternyata saya berjumpa dengan yang sama-sama sibuk juga. Tapi saya bersyukur hari ini ternyata ada waktu luang, diluangkan waktunya di jam 5 dan juga setelah kampanye. Saya tidak mengganggu sama sekali? Tidak ya? Oke. Jadi mungkin kita melihat selama ini dari tim paket nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 maraknya, riaknya kampanye baik secara media massa di tengah pandemi COVID ini maupun media sosial terus berjalan dengan beraneka ragam, dengan ya boleh dibilang iklan politik yang cukup menarik ya, yang saya lihat di beberapa media itu. Saya rasa di balik itu semua juga ada sosok-sosok yang punya gagasan-gagasan hebat yang mungkin sebentar ini juga kita akan tanya ya, seperti apa yang bisa kita share bersama di teman-teman di luar sana. Oke, jadi jika saya mungkin yang pertama yang mungkin bisa mengantarkan kira-kira kenapa kehadiran kalian ini sangat mewakili teman-teman kita di luar sana, khususnya orang muda, dan ini adalah suara-suara orang muda yang kita bisa harapkan ya kita bisa share bersama sebentar supaya ada kepuasan hingga pemimpin nanti yang terpilih pas di hati semua orang ya. Oke, yang pertama di paket nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya, selama ini sudah berjalan bersama mengikuti kampanye dan juga mungkin melakukan orasi atau menyumbangkan gagasan yang baik juga sebagai sumbangsi orang muda kepada para calonnya kita. Mungkin dan pasti punya catatan recordnya dari calon-calon pemimpin kita ini dari keempat paket. Nah, pertanyaannya yang pertama mungkin yang bisa saya berikan kepada paket 1, kedua, dan ketiga, dan keempat adalah sumbangsi apa yang sudah keempat kandidat ini lakukan untuk Sumba Barat sehingga dapat menjadi pertimbangan rekam jejak bagi masyarakat Sumba Barat untuk memilih nanti tanggal 9 Desember. Ya, mungkin yang pertama dari paket nomor 1 ada Pak Titus, silahkan. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya. Saya mengapresiasi atas undangan yang diberikan oleh Ibu Rosvita Channel
untuk kami sama-sama hadir di tempat ini. Bagaimana kita berbicara dari masing-masing paket yang tentunya dilihat bahkan diunggulkan sebagai orang muda. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, sebelum saya menyatakan sikap saya dukung dan didukung, tentu perlu harus diketahui bahwa sepak terjang atau sejarah pemerintahan ini dari sejak adanya di tahun 1958, ruang-ruang politik orang muda itu sangat kecil, bahkan tidak ada. Itu catatan pertama. Catatan kedua adalah tentu saya juga tahu bahwa ini saatnya, bahwa setiap orang punya masa dan setiap masa punya orang. Mengapa saya bilang begitu? Orang muda harus memiliki nilai keberanian. Orang muda harus berani mengambil tindakan. Orang muda harus berani cepat, tanggas dan juga cerdas untuk melakukan penilaian bahkan evaluasi. Mengapa saya bilang begitu? Karena sejauh ini kita orang-orang muda menerima kepercayaan dari senioritas itu sangat kecil, bahkan tidak ada. Maka saya dapat menilai dan mengevaluasi ini, orang muda selalu dibatasi ruang geraknya secara politik. Nah, dengan momentum pilkada tahun 2020 hari ini, saya secara pribadi menyadari dan mengakui diri sebagai orang muda harus berani masuk sebagai orang muda untuk menyampaikan apa yang menjadi ide, gagasan, bahkan pikiran-pikiran terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah yang terpilih ke depan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang muda harus peduli tentang ruang politik. Kalau orang muda tidak peduli tentang ruang politik, sampai kapan orang muda itu ada? Sementara dari jumlah penduduk yang ada, orang muda itu banyak. Tapi ruang-ruang orang muda karena tidak peduli soal peluang politik, maka orang muda tidak diperhitungkan secara politik. Terkait dengan kehadiran orang muda di paket JJ, bagaimana afiliasi politik atau semangat politik orang muda di JJ? Kami juga sangat melihat ada pengalaman yang sudah saya sampaikan tadi tentang calon bupati dalam hal ini John Dade SH dengan 5 kali memimpin kepala dinas, 1 kali memimpin kepala dinas transmigrasi dan perumahan yang waktu itu dia masih tinggal di Kupang atau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya melihat ada 1.000.001 harapan dengan titik pengalaman yang sudah dia genggam. Dan saya kira juga pengalaman itu dia akan jadikan guru besar dalam perjalanannya sebagai calon pemimpin ke depan. Itu catatan pertama. Yang kedua, bagi seorang John Dade dengan bentuk kesadaran dirinya ya yang terbuka untuk umum, tidak memandang satu pihak dia siapa dan dia siapa, ya saya melihat juga bahwa dia akan mampu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi persoalan, apa yang jadi masalah, bahkan juga perkara. Karena apa? Kita hari ini kalau kita bicara soal keadilan, macamnya ada hukum kita ya, tumpul di bawah tajam di atas, tumpul di atas tajam di bawah, seakan-akan seperti itu. Artinya bahwa yang saya mau ingin jelaskan di sini di kesempatan ini, bahwa dalam perjalanan penanganan bentuk keadilan yang ingin dicapai sesuai dengan sila kelima dari Pancasila itu hampir tidak dijalankan. Bahkan kita melahirkan pertumpahan darah yang akhirnya adalah kematian, akhirnya adalah maut. Oleh karena itu butuh pemimpin yang peka, peduli, yang bertanggung jawab, berintegritas, dan bahkan juga mempertahankan harga diri kita sebagai masyarakat, sebagai keluarga besar tanpa Mandai Elu, pada Ewita Mandai Elu tercinta. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak John Lado juga dua periode dia menjabat menjadi seorang anggota DPRD. Artinya ada 1.000.000 pengalaman dari dunia politisi juga.
yang walaupun kita menilai bahwa dia tidak memiliki ijazah sarjana. Ini saya buka di forum ini. Tetapi dengan kemampuan, ya, kualitas pikirannya, bahkan dia bisa mampu untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan rasanya, pesan pikirannya, pesan hatinya di setiap kegiatan kampanye yang sedang berlangsung maupun tidak berlangsung. Oleh karena itu harapan saya, ternyata beliau perlu juga didukung dengan jiwa mudanya, dengan gaya mudanya, bahwa berpikir mudanya. Nah, di lain sisi, mengapa juga saya berani muncul di sini? Karena saya melihat mereka belum punya kewenangan tinggi dalam garis sistem pemerintahan, baik itu secara pembagian kekuasaan dan juga pembagian sistem pemerintahan. Yang artinya apa? Mereka belum menjabat. Dengan mereka belum menjabat, mereka tentu sudah belajar apa yang telah terjadi. Karena mereka sudah pernah menjadi kepala dinas, karena mereka sudah pernah menjadi anggota DPRD. Sehingga kemudian saya berpikir bahwa perlu juga kita dukung orang ini, paket ini, atau Bapak John Dade Esa dan Bapak John Lado Borakaba sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Selain daripada itu juga perlu saya sampaikan di kesempatan ini bahwa kita hampir-hampir hari ini, bukan saya menjustifikasi, melainkan apa yang terjadi, apa yang sedang terlihat, tidak mungkin kita saling munafik. Tidak boleh kita berbohong pada diri kita sendiri, tapi kita harus nyatakan sebuah kenyataan yang ada. Oleh karena itu, ajakan saya juga, jika Bapak John Dade sebagai calon bupati dan Bapak John Lado Borakaba sebagai calon wakil bupati, ketika sang leluhur dan sang ilahi merestui, ya, kontestasi politik yang terjadi tanggal 9 Desember 2020 ini, perlu kita sama-sama mendorong, perlu kita sama-sama mengingatkan bagaimana Sumba Barat ini dikatakan maju, berkembang, bahkan memiliki perubahan yang besar, atau Sumba Barat ke depan lebih baik lagi dari sekarang. Nah, harapan-harapan ini kami juga berkomitmen, baik kami sebagai tim, sebagai pendukung dan relawan. Mengapa kami komitmen? Pak John Dade dan Bapak John Lado harus mampu mendengar para pendukungnya. Bapak John Dade, Bapak John Lado juga harus mampu mendengar suara rakyat. Tidak boleh mereka hanya mencari jabatan dan kekuasaan, tapi lebih pada taraf bagaimana menciptakan kemaslahatan bersama di tengah-tengah masyarakat yang hari ini kita boleh dikatakan kita masih berjalan di tempat. Oleh karena itu juga, dengan komitmen itu kami memiliki visi dan misi, ya, atau optimisme kami, komitmen kami lewat pertanian. Ya, sejatinya kita sama semua. Pertanian ini sebagai jantung bangsa, sebagai jantung daerah. Pemerintah tidak akan bekerja dengan baik, pemerintah tidak akan melakukan apapun yang dia biasa lakukan manakala perutnya lapar. Kasarnya kan begitu. Oleh karena itu kami akan mendorong pemerintah yang jika John Dade dan John Lado nanti ke depan rakyat Sumba Barat percayakan, maka baik itu lahan pertanian kering dan basah, kami akan memperhatikan itu untuk menjadi jantung pertahanan atau pangan dari Kabupaten Sumba Barat. Selain daripada itu, kami juga melihat pendidikan. Pendidikan ini kan sejatinya bicara soal leading sektor pembangunan, sumber daya manusia. Nah, kalau kita tidak memiliki kemampuan yang lebih, hajatan hari ini kita sudah melihat. Contohnya dengan kehadiran Hotel Hiwato, ada berapa orang yang kerja di hotel? Ya. Kita bilang kita mau bangkitkan pariwisata, tetapi kita tidak mempersiapkan orang-orang kita yang berdaya saing. Kita tidak sedang mempersiapkan orang-orang kita yang bisa berbahasa Inggris. Oleh karena itu, visi misi ini tidak sebatas kita sampaikan atau kita gambarkan, bahkan kita jabarkan, melainkan kita harus
berani eksekusi apa yang telah menjadi persoalan hari ini. Itu. Lalu yang ketiga, peternakan juga perlu didorong, karena kita juga sekarang kita mau bilang, oh sekarang kita mau baik itu kita mau bilang pembelisan adat, bulan pesola, hampir tidak ada. Apanya yang kita pesola? Kitakah manusia yang pesola? Jadi artinya apa? Di sini juga belum ada keterbukaan publik. Yang saya minta itu. Oleh karena itu, manakala ada usulan-usulan lewat rencana RPPJ, itu harus ditransparansi, dibuka di publik bahwa yang dapat tokoh-tokoh pesola itu ini orangnya. Jangan sampai kita kasih nama Titus untuk yang dapat, tapi terakhir yang terima adalah nama Matius. Jadi ini juga tidak perlu lagi terjadi. Kalau ini terus yang terjadi, maka seakan-akan kita sedang mencintai budaya, tapi sedang memfitnah budaya dengan tidak melakukan keadilan, keterbukaan publik. Nah, yang berikut lagi, Ibu Asti, kita Sumba Barat ini hampir saya boleh katakan di kesempatan ini, saya mau lihat wajah, saya mau melihat jantung, ya. Oleh karena itu perlu penataan yang memang perlu pemerintah perhatikan itu sebagai langkah prioritas. Mengapa? Kita kelihatannya ada kabupatennya, tapi kelihatan kita tidak terbaca. Yang saya maksudkan adalah kota kita ini kita lihat sendiri. Oleh karena itu ini juga perlu menjadi perhatian utama dan pertama, atau dalam skala bentuk prioritas pemerintah yang akan terpilih ke depan. Kita harus mendorong, karena bagaimanapun pasar Wikabubak ini menjadi perhatian banyak orang. Oleh karena itu saya atas nama paket JJ, saya meminta kepada calon bupati dan calon wakil bupati mendorong dalam waktu ketika mereka sudah dilantik untuk melakukan skala prioritas soal pengerjaan pasar. Seperti apa desainnya? Terus bagaimana anggarannya? Nah, pasar Wikabubak kami akan jadikan pasar yang semi modern. Dan bagaimana anggarannya? Anggaran kita sangat kecil, lihat regulasi APB 1, APB 2. Ya, betul. Tetapi kita harus mampu melakukan negosiasi dengan gaya-gaya komunikasi kita sebagai pemimpin daerah untuk menawarkan investor atau investment untuk membangun Sumba Barat ini. Tidak boleh kita berjalan di tempat yang walaupun kemudian taruhannya adalah konsekuensi yang kita harus ambil. Nah, mengapa saya dukung paket JJ? Saya dukung paket JJ, saya lihat kami mempunyai tagline, yaitu oleh Mila oleh Deng. Dengan visinya mewujudkan Sumba Barat yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Ya, mungkin Pak sedikit mungkin lebih kepada poinnya, sumbangsi dulu. Kalau di sini seperti sumbangsi apa, kenapa paket yang Anda dukung ini layak dipilih oleh masyarakat Sumba Barat? Mungkin langsung Pak, kira-kira apa? Kalau versi politik saya sebagai pendukung, ya saya bilang harus dukung. Trikotnya sudah apa selama ini yang dilakukan? Trikotnya bahwa calon bupatinya sudah pernah memimpin 5 OPD. Di Kabupaten Sumba Barat, minus 4 di Sumba Barat, 1 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di lain sisi, saya melihat konsistensi pada Pak John Dade sebagai calon bupati, memiliki pengalaman yang bagi saya cukup diperhitungkan dan cukup memberikan sebuah keyakinan dan kepercayaan oleh masyarakat Sumba Barat. Kenapa? Ada bentuk hati ketulusannya dia yang terpanggil untuk bagaimana melayani Sumba Barat ini secara merata, bahkan dia ingin membuktikan, mengabdikan diri yang terakhir kali. Itu yang saya lihat. Lalu Bapak John Lado sebagai calon wakil bupati dari paket JJ, saya juga melihat ya ada kesempurnaan yang saling melengkapi. Mengapa saya bilang ada kesempurnaan yang saling melengkapi? Karena di dalam jiwa seorang John Lado Borakaba sebagai calon wakil bupati, dia dengan sikap yang suka bergerak dalam kesulitannya
dan juga dia tegas dan siap berani mengeksekusi tentang segala persoalan-persoalan yang ada dengan bentuk risiko apapun. Oke, terima kasih. Dia mampu mempertaruhkan itu demi kebaikan kita bersama, bukan kebaikan tim, bukan kebaikan untuk hanya kebaikan pendukung, bahkan relawan dan simpatisan. Mungkin itu dari saya. Thank you so much. Nah, untuk yang kedua itu dari Kak Titus tadi, dari Kak DJ luar biasa, dan kita lanjut yang paket nomor 2. Kita langsung saja ya Kak ya. Kira sumbangsi apa yang sudah para kandidat yang Anda dukung, dalam hal ini Tony Agus, di Sumba Barat, sehingga menjadi pertimbangan rekam jejak bagi masyarakat Sumba Barat nanti untuk memilih di tanggal 9 Desember. Baik, terima kasih kepada Ibu Roswita selaku channel, dan juga selamat sore untuk seluruh rakyat Kabupaten Sumba Barat. Pertama-tama saya selaku orang muda melihat dan memandang politik yang berjalan di momentum pilkada tahun 2020 ini adalah suatu momentum di mana selaku orang muda mengambil atau turut mengambil bagian di dalam pesta demokrasi atau pilkada di tahun 2020 ini. Dari periode ke periode dan bahkan sampai saat ini di tahun-tahun yang kemarin, seringkali sebagai orang muda berpikir bahwa politik itu sangat kotor. Tapi semestinya bagi kami orang muda yang merupakan bagian daripada keterwakilan daripada paket Tunagus, melihat bahwa semestinya politik itu sangat suci dan sakral. Hanya pelaku daripada politik itu yang ketika dia menjalankan tentang politik itu yang tidak baik, sehingga itu dikatakan kotor semestinya. Sehingga ini menjadi tolak ukur bahwa ketika kehadiran kami orang muda dalam hal momentum pilkada ini, kami sangat meyakini bahwa ketika orang muda hadir di dalam memberikan sumbangsi pemahaman dan pemikiran tentang ide dan gagasan, itu adalah suatu bagian bahwa ketika orang muda mengambil bagian itu menyikapi bahwa dalam turut andil itu adalah sangat mulia. Nah, yang kedua, alasan saya selaku orang muda hadir dalam mendukung paket Tunagus. Saya melihat bahwa paket Tunagus adalah bagian daripada representasi orang muda dengan segudang pengalaman atau potensi kemampuan yang dia miliki, maka sangat layak untuk memimpin daerah Kabupaten Sumba Barat ini. Yang pertama, Bapak Martin Ngelutuni dari segi pengalaman pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten selama 3 periode dan menjadi wakil bupati Sumba Barat selama 1 periode dan masih menjadi wakil bupati aktif sampai pada saat ini. Yang kedua, untuk Bapak Agustinus Bernardus Bora, sudah 23 tahun menjadi pegawai negeri sipil dan 2 kali menjadi kepala dinas, yaitu kepala dinas PU dan kepala dinas perumahan rakyat. Nah, kedua tokoh ini adalah pasangan yang sangat komplit untuk memimpin daerah ini, sehingga satu dari kalangan politisi, satu dari kalangan birokrasi. Nah, yang ketiga, dengan ide dan gagasan yang mereka tuangkan di dalam visi misi mereka, baik itu lewat program yang mereka sampaikan lewat kampanye-kampanye politik, bagi kami sebagai orang muda sangat menyentuh untuk masyarakat kecil, baik di tingkat desa dan bahkan di tingkat kota. Dan ada beberapa janji politik. Yang pertama, dengan semangat orang muda, yaitu yang merupakan representasi daripada orang muda, yaitu paket Tunagus. Pertama, yaitu mereka menjanjikan 1 tahun merubah kota Waikabubak yang kemarin dikatakan sebagai kota terkotor menjadi kota yang bersih, unik, dan menjadi tujuan daripada destinasi wisata. Yang kedua, mereka menjanjikan bahwa 3 tahun Kabupaten Sumba Barat akan keluar dari kabupaten termiskin menjadi kabupaten yang setara dengan kabupaten yang lain, yaitu masyarakat yang sejahtera, yaitu dengan berbagai program-program yang mereka luncurkan. Yang terakhir, mereka didukung dengan partai politik yang dimana partai politik adalah partai penguasa anggaran, yaitu partai PDIP
yang dimana presidennya dari kader PDIP dan ketua DPR-nya dari PDIP itu Ibu Puan Maharani, dan juga di tingkat provinsi ketua DPR-nya juga dari PDIP, sehingga dari semua program atau usulan-usulan yang menyangkut tentang masalah persoalan rakyat, tentang kebutuhan rakyat dan yang merupakan daripada kebutuhan di daerah Kabupaten Sumbawa Barat, maka dengan sendirinya segala usulan dan program itu kami sangat meyakini dengan jejaring politik yang kuat, maka semuanya pasti akan terlaksana dan janji politik mereka itu pasti akan terwujud. Itulah yang memberikan semangat, terkhususnya kami sebagai orang muda yang mengambil bagian dalam paket Tuna Agus punya semangat dan tekad untuk memperjuangkan paket Tuna Agus. Kalau bukan kita yang mendukung sebagai orang muda, maka siapa lagi? Dan kalau bukan momentum saat ini untuk daerah Kabupaten Sumbawa Barat berubah lewat paket Tuna Agus, kita masih butuh waktu yang begitu lama. Barangkali itu yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Kak Herman. Semoga janji-janji politik tadi juga bisa betul-betul diaplikasikan, bukan hanya janji politik. Karena siapapun pemimpin terbaik, kita ini adalah putra-putra utusan terbaik dari Sumbawa Barat. Jadi Tony Agus, semoga jangan janji saja, ya. Oke, dan kita lanjut. Konsisten. Bagus. Kita lanjut dari Om Agus, yaitu perwakilan tim pemenang dari Nigel Race, dan ada Om Agus, dan itu di pertanyaannya sama, halnya bisa langsung jawab. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk rekan-rekan Ibu Asti. Selamat sore untuk Kabupaten Sumbawa Barat, seluruh keluarga besar. 4 paket kader terbaik Sumbawa Barat yang saat ini lagi berlelah melakukan kampanye dalam rangka Pilkada 9 Desember 2020. Saya langsung saja. Yang pertama berkaitan dengan kenapa saya menjatuhkan pilihan untuk mendukung paket Nigel. Perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, Pak Niga adalah Bupati periode 2015-2020 yang masa jabatannya akan berakhir pada 17 Februari tahun 2021. Selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini, sesungguhnya sudah banyak hal yang telah diperbuat oleh Pak Niga selaku Bupati sesuai dengan visi dan misi dan RPJMD yang sudah dibuat untuk 2016-2021 ya. Memang berbicara realisasi terhadap program strategis yang pernah dijanji kampanyekan pada tahun 2015 yang lalu, saya kira seluruh masyarakat Sumbawa Barat telah menyaksikan dan merasakan apa yang telah diperbuat oleh pemerintahan saat ini. Kita melihat ada begitu banyak perubahan yang terjadi. Kebetulan kami berempat ini dari selatan. Berbicara infrastruktur, dari tahun ke tahun wilayah selatan itu kalau berbicara sentuhan pembangunan mungkin masih sangat terbatas. Sekarang kalau tadi kita dari selatan datang, kalau dari Wanukake ke Bubak 15 menit, kita target pasti sampai 15 menit. Saya kira perlu kita akui juga bahwa sudah terlalu banyak hal yang telah diperbuat oleh pemerintahan saat ini. Berbicara soal di bidang pendidikan, saat ini hampir sebagian besar sarana prasarana pendidikan itu sudah dijalankan, diselesaikan. Ada pembangunan ruang kelas baru, ada rehabilitasi gedung-gedung yang rusak yang tidak layak pakai, pemenuhan terhadap mebel, ada pembangunan laboratorium gitu, ada UKS dan lain-lain. Semua sebenarnya sudah hampir sebagian itu terlaksana. Di bidang kesehatan, 8 puskesmas yang ada di wilayah Sumbawa Barat itu sekarang sudah menjadi puskesmas rawat inap gitu. Yang selama ini hanya puskesmas apa adanya. Bahkan kalau mau lihat sekarang, kita harus jujur ya. Kita harus jujur melihat dan mengakui apa yang sudah diperbuat oleh pemerintahan saat ini. Kita boleh melihat sekarang,
hampir semua dari 8 puskesmas ini sekarang bertingkat dengan fasilitas yang cukup lengkap. Kita bisa melihat juga misalnya rumah sakit umum dengan berbagai fasilitas. Ada dokter-dokter ahli sekarang yang sudah ada di sana. Bahkan terakhir sekarang ini akan nanti jantung, kemudian CT scan, itu akan semua akan dilengkapi di rumah sakit umum. Nah, ini hal-hal yang sangat prinsip sebenarnya yang telah dilakukan pemerintahan masa kepemimpinan Pak Niga. Di bidang pariwisata terus juga diupayakan berbagai penataan. Kebetulan sampai dengan saat ini juga visi misi yang ada sekarang ini juga adalah kelanjutan dari RPJMD yang lalu. Pariwisata itu akan menjadi salah satu penggerak dari pembangunan di Sumatera Barat. Ini akan terus kita lakukan penataan sesuai dengan visi misi yang ada. Memang bagi yang belum memulai, ini adalah sesuatu sama dengan membalikkan telapak tangan. Tapi ketika masuk di dalam berbagai macam sistem regulasi yang ada, tidak segampang itu. Apalagi di masa kepemerintahan sekarang, pemerintahan yang ada itu hanya berjalan sekitar kurang lebih 3,5 tahun. Karena apa? Tahun pertama itu masih melanjutkan program dari pemerintahan sebelumnya. Masuk tahun keempat ini kita sudah disibukkan dengan suasana politik. Apalagi di tahun sekarang ini di 2020 kita diperhadapkan dengan sebuah bencana nasional, bahkan seluruh dunia dengan pandemi COVID-19 ini. Sehingga ada banyak hal yang seharusnya sudah digagas akan diperbuat untuk melanjutkan atau merealisasikan berbagai program strategis yang telah direncanakan. Ada sekadang-kala kita juga salah menafsir soal beberapa program pembangunan. Soal yang paling banyak hal itu yang kita lihat adalah contoh misalnya jalan-jalan, status jalan yang harusnya itu jalan provinsi, terus semua dilemparkan kepada pemerintah, menjadi kesalahan dari pemerintahan, kelemahan dari pemerintahan. Betul bahwa itu menjadi bagian dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan. Ya, saya kira kita bisa melihat sekarang misalnya jalan kabupaten provinsi ada sekian ruas jalan yang sudah diperbuat. Mestinya jalan Bangga juga tahun ini harus jalan. Itu sudah ada di APBD provinsi. Hanya kemarin begitu mau tender, kemudian ada COVID, itu kemudian dibatalkan, hanya jalan yang ke Gaura itu yang berjalan. Nah, saya melihat begini, khusus untuk Pak Niga, beliau punya jaringan koneksi yang sangat kuat di provinsi dan pusat, sehingga APBD yang ada di Sumatera Barat yang sangat kecil ini, sehingga banyak sekali program pembangunan yang berjalan di sini itu hasil dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan di sana. Lobi-lobi jaringan yang ada di kementerian bahkan juga di 3 provinsi. Kalau tidak ada itu akan menjadi sulit. Kita hanya berharap soal DAO dan dana PAD kita yang sangat kecil, saya kira itu tidak mungkin, sangat mustahil. Siapapun pemimpinnya itu sangat mustahil. Kalau begitu membutuhkan pemimpin, tidak sekedar mau memimpin, tapi juga harus memiliki jaringan yang cukup kuat. Cara membangun komunikasi itu yang cukup bagus, baru bisa. Kalau tidak akan menjadi sulit. Siapapun yang memimpin, saya kira tidak bisa kita omong sekarang, kemudian membalikkan 8 tahun, semua akan berubah. 1 tahun, 2 tahun menjadi sangat sulit bagi saya. Karena apa? Kita harus memulai dengan merubah karakter kita di Sumatera Barat. Kita semua mungkin memahami ini. Tadi itu menyinggung soal partisipasi kita sebagai kaum muda. Pelibatan kaum muda ketika kita sendiri tidak merasa memiliki tentang bagaimana membangun Sumatera Barat, itu menjadi sulit. Banyak kali kita bisa saja berteori, kita berbicara seperti itu. Tetapi sebenarnya bagaimana cara-cara kita melibatkan diri harus juga dengan cara yang mungkin bisa diterima oleh semua pihak. Gitu. Saya kira itu mungkin berkaitan dengan latar belakang. Kemudian Pak Oris, beliau hampir 4 periode menjadi anggota DPRD, bahkan menjadi ketua DPR, kemudian terakhir wakil ketua DPR. Ini menurut kami adalah pasangan yang sangat ideal. Tadi berbicara tua dan muda, ini sebenarnya yang paling pas, yang paling cocok sebenarnya. Beliau berdua sangat paling cocok. Dua-dua memiliki komitmen yang sama untuk terus melakukan
pelayanan yang terbaik untuk Sumba Barat. Saya kira empat paket ini punya tujuan, Iya. walaupun itu bagian dari visi misi, itu lebih banyak. Kenapa saya tetap mendukung Paniga? Iya. Mestinya tadi yang saya gambarkan itu, saya mau sampaikan ada sudah banyak pertimbangan itu kenapa kemudian saya mendukung. Berbicara visi misi, ada beberapa, kalau di Liga Oris itu ada 3 misi utama di situ ya. Nah, semua saya kira sama. Di Liga Oris berbicara juga soal pertanian, berbicara juga soal pendidikan, soal kesehatan dan seterusnya. Hampir sama semua sebenarnya. Memang kadangkala kita melihat menyusun ini, apalagi kalau menggunakan konsultan menyusun visi misi, itu begitu wah gitu. Sehingga kan terkadang pada saat eksekusinya itu menjadi berat. Gitu. Kalau mau jujur kami kalau di Liga Oris kami menyusun sendiri visi misinya, sehingga mungkin sederhana, mungkin bisa diimplementasikan, tidak terlalu wah lah gitu. Sesuai dengan kondisi real yang ada, kita menyusun visi misi itu. Gitu. Berbicara di bidang pendidikan terus, nanti 5 tahun ke depan Liga Oris akan terus melakukan pembenahan di bidang pendidikan, infrastruktur, dan tenaga pendidik. Tenaga pendidik menjadi perhatian utama. Misalnya sekarang mungkin kita sangat menyadari bahwa tenaga pendidik yang latar belakang pendidikannya adalah guru itu masih sangat terbatas. Karena begitu, kebetulan sekarang ini yang kontrak, bahkan yang ada yang lulus database, yang belum memiliki sertifikat pendidikan, akan terus diupayakan untuk mereka harus memiliki kemampuan untuk sertifikat pendidikan. Itu salah satu yang akan diupayakan di sini. Kemudian yang kedua, sebenarnya berbicara soal beasiswa, pemerintahan yang ada sekarang ini, yang lalu Liga Tony, itu juga sudah ada beasiswa sebenarnya. Sudah ada, hanya kemudian termasuk bagaimana sumber daya atau ASN yang ada di sini yang belum jenjang pendidikannya sarjana, itu diberikan kesempatan untuk ikatan belajar ya, ikatan belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Sudah banyak hal dilakukan sebenarnya oleh pemerintahan sekarang yang ada sekarang ini. Kemudian di bidang kesehatan terus diupayakan itu soal peningkatan infrastruktur sarana prasarana di bidang kesehatan, terutama tenaga kesehatan, para medis, dokter ahli dan lain-lain. Sekarang di rumah sakit umum ini yang terus diupayakan, bagaimana di Sumba Barat rumah sakit umum WK Bubak ini menjadi rumah sakit rujukan untuk 3 kabupaten. Kenapa sekarang itu begitu gencar dibangun, dibenahi rumah sakit umum? Itu targetnya ke sana. Bagaimana keluarga di Sumba Barat ini, masyarakat Sumba Barat tidak mengeluarkan sejumlah biaya untuk hanya sekedar misalnya CT scan, pergi cuci darah, dan bahkan sekarang targetnya itu ada spesialis jantung di sini. Jangan sampai, karena sudah banyak sekali juga sekarang yang serangan-serangan jantung ya di daerah ini. Itu terus diupayakan. Terkait dengan rumah sakit Pratama di Lamboya, sebenarnya ya banyak pihak yang menganggap itu rumah setan dan segala macam sekarang dibangun asal bubasir segala macam. Betul kalau kita hanya melihat secara kasat mata. Bagi kita yang orang awam yang tidak ada di dalam sistem, pasti akan mengatakan itu. Tetapi kita tidak pernah mengetahui soal regulasi, mekanisme yang terjadi. Bagaimana rumah sakit Pratama itu dia bisa beroperasi. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga rumah sakit itu bisa beroperasi. Kita tidak pernah membayangkan ketika pada awal tahun 2020 manajemen rumah sakit Pratama itu sudah dibentuk, direkturnya sudah ada dan stafnya segala macam. Kita tidak pernah mengetahui bahwa COVID ini akan terjadi, sehingga kemudian ada sejumlah anggaran yang mestinya digunakan untuk operasional di sana, termasuk proses izin terhambat izin operasionalnya itu karena COVID. Harusnya ini izin operasional kan harus dari kementerian. Jadi tidak serta-merta kita berbicara sekarang ini begini, ya betul. Kan kita belum ada di dalam. Dulu kami pun begitu katanya. Waktu kampanye begitu juga dia.
untuk membangun Sumba Barat yang lebih baik. Nah, kalau begitu kita ini para pendukung dan tim mestinya melihat itu, bahwa semua 4 paket ini pertama adalah satu keluarga Sumba Barat. Bahkan kalau berbicara hubungan darah, mereka ini sangat dekat. Secara Sumba Barat kita satu keluarga Sumba Barat. Terus kita di bawah selesai tanggal 9, dia selesai. Kita kembali lagi seperti begini. Gitu. Kalau begitu, bagi saya, siapapun yang nanti ini, mari kita melakukan kampanye sesuai dengan hati pilihan kita masing-masing, bahwa kita meyakini yang kita dukung itu adalah yang terbaik untuk saat ini dari 4 yang ada. Kita jalankan itu dengan baik. Sekira itu dulu, sebentar baru saya lanjut. Ya, terima kasih banyak Om Agus. Ya, semoga visi misi yang juga dilanjutkan lagi akan dilanjutkan tahun ini. Semoga visi misi yang bukan di atas kertas, tapi visi misi yang harus kerja, karena visi misi adalah kerja. Yang tentunya. Oke, terima kasih banyak. Dan lanjut, ada paket yang terakhir dari perwakilan dari Animo, ada Pak Nathan. Oke, lanjut saja, kita langsung menjawab saja Pak Nathan. Silahkan. Oke. Nona Asti dan teman-teman saya, masyarakat Sumba Barat, selamat sore. Bung Karno pernah bilang begini, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang-guncang dunia ini. Dan semangat Bung Karno itu ada di pasangan Animo. Mereka memberi ruang yang sangat besar kepada kaum muda untuk berperan aktif mulai dari sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini representasi anak muda. Itu saya lihat dari track recordnya. Pak Daniel Bill itu aktivis dulu ketika jadi mahasiswa di Semarang. Dia dulu pernah jadi aktivis GMKI di Semarang. Dan ketika setelah selesai kuliah, dia pernah menggagas beberapa komunitas anak muda, terutama di bidang olahraga di Sumba Barat. Lalu kemudian dia punya tekad untuk merubah hidup dengan mulai dari bertani. Dia tanam lombok, dan semangat menanam lombok itulah yang merubah hidupnya untuk jadi pengusaha yang sukses. Dan pada akhirnya dia menjadi anggota dewan selama 4 periode. Pernah jadi wakil ketua, pernah jadi ketua dewan, dan wakil ketua lagi. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, Pak Adiriga ini, Pak Daniel Bill ini punya rekam jejak khususnya di masyarakat ya, sosial kemasyarakatan. Beliau adalah orang yang sangat rendah hati, mau punya jiwa sosial yang tinggi. Lalu yang berikut, Pak Timuraga juga itu adalah aktivis. Dia menggagas beberapa organisasi ketika dia masih di Kupang. Salah satunya itu adalah organisasinya Anak Lemboya. Dulu namanya Kelompok Student Nyale, sekarang berubah menjadi Malaya Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa asal Lemboya. Dan oleh karena jasanya, maka hari ulang tahun organisasi itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Pak Timo. Pak Timo itu dia ASN. Dia camat 9 tahun di Lemboya dan Lemboya Barat, dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai camat terbaik di Sumba Barat. Dan keseharian beliau ini di kebun, di sawah, bertani. Menjadi teladan di Gaura, menjadi teladan di Lemboya untuk mengolah kembali tanah supaya kita jangan jual tanahnya. Kita manfaatkan tanah untuk kehidupan kita, karena bagi beliau tanah itu adalah ibu. Yang mesti dibelai, yang mesti dirawat, yang mesti diolah untuk mendatangkan air susu bagi anak-anak itu. Nah, ini alasan yang membuat saya secara pribadi dan teman-teman anak muda itu mendukung pasangan Animo. Lalu yang berikut, mereka mau berkomitmen dari awal. Kita diskusi awalnya. Kalau tidak ada komitmen yang sama, saya tidak mungkin dukung paket Animo. Mereka punya pemahaman yang sangat utuh bagaimana memanfaatkan potensi anak muda, terutama semangat dan idealismenya untuk merubah Sumba Barat ini ke arah yang lebih baik. Sehingga tagline kami adalah pemimpin baru, harapan baru. Untuk kita menyemput harapan-harapan yang baru, merubah Sumba Barat ke arah yang lebih baik. Komitmen yang sudah dilakukan adalah kita mulai dari diskusi. Kita petakan masalah-masalah yang terjadi di Sumba Barat, solusinya apa. Kita diskusikan solusi apa tepat atau tidak. Setelah kita yakini solusi itu tepat, maka kita ajak mereka untuk berkomitmen, dan mereka mau menandatangani di atas materai. Dan secara simbolisasi budaya, mereka bersedia untuk memotong ayam sebagai bukti pertanggung jawab mereka pada Tuhan dan leluhur.
Lalu yang berikut visi misi saya pikir hampir sama, visi misinya sama. Kita penekanannya di 3 hal. Yang pertama, kalau kita mau menjemput harapan baru, tentunya masyarakat Sumba Barat harus cerdas. Jadi kita bicara soal sumber daya manusia, kita berbicara soal lembaga pendidikan. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, ini yang mau dibenahi. Contoh misalnya, kita sudah banyak sarjana sekarang, tapi sarjana nganggur. Atau sarjana kesehatan, sarjana pertanian, kerjanya di tempat lain, bukan di pertanian. Nah, kita ke depan akan, kalau Tuhan berkenan Pak Ketani menang, sarjana-sarjana potensial terutama di sektor real tadi itu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya, itu nanti akan diberi ruang untuk mendesain kegiatannya sendiri, untuk dia produktif dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekelilingnya. Itu salah satu konsepnya. Lalu nanti ada BLK, Balai Latihan Kerja berbasis komunitas berdasarkan spesifikasi kegiatan yang mau akan dibangun. Kalau pertanian ya pertanian, dan kita akan siapkan desain kurikulumnya, mulai bagaimana perekrutan sampai kepada outputnya, outcome-nya seperti apa. Nanti kita akan siapkan desain kurikulumnya masing-masing unit kegiatannya. Lalu yang berikut, setelah masyarakatnya cerdas, ya tentu kita berharap masyarakatnya mandiri lewat usaha-usaha kreatif. Kita biarkan anak muda terutama untuk merdeka menjadi anak muda, tidak terjajah dengan dia harus menjadi tenaga kontrak, mengerjakan pekerjaan yang dia tidak sukai. Jadi kita akan membiarkan potensi-potensi muda untuk merdeka, mengerjakan apa yang dia mau dengan difasilitasi oleh pemerintah. Lalu yang terakhir, kita berharap yang terakhir itu adalah bagaimana supaya masyarakat Sumba Barat sejahtera. Dengan kemandirian tadi, maka dengan jelas pasti masyarakat Sumba Barat akan sejahtera. Bagaimana mencapai ini? Jadi kita punya desain strategi adalah strategi perencanaan yang terintegrasi. Leading sektor kita adalah tetap pertanian, karena sumbangsi sektor pertanian itu yang paling besar dalam PDRB dan yang menyerap tenaga kerja, maka kita harus mulai dari sektor pertanian. Output dari sektor pertanian itu menjadi input untuk sektor lain. Misalnya kita akan menjadikan output sektor pertanian di komoditi jagung misalnya untuk input industri pengolahan pakan ternak. Hasil produksi pakan ternak tadi ini kita akan distribusikan di desa-desa lewat BUMDes dengan harga yang terjangkau, karena pakan, kalau kita bicara peternakan misalnya, kos yang paling besar itu ada di pakannya. Jadi nanti kita akan lakukan hal seperti yang terintegrasi, dan tujuan akhir kita adalah sektor pariwisata. Bagaimana supaya sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, peternakan, dan industri-industri pengolahan, industri-industri kreatif menunjang sektor pariwisata, sehingga pada ujungnya di akhir kepengurusan itu kita menjadikan sektor pariwisata sebagai leading sektor. Karena saat ini belum jadi leading sektor, karena sumbangsi terhadap PDB rendah, sumbangsi terhadap menyerap tenaga kerja juga rendah. Itu tujuan akhir dari paket Animo. Lalu yang berikut, tentunya kita nanti akan menempatkan orang-orang yang tepat di bidangnya. Ya kalau sarjana peternakan sebaiknya dia jadi kepala dinas peternakan atau kerja di pertanian. Kalau sarjana pertanian, kita jangan tempatkan lagi karena mungkin dekat dengan pejabat di tempat lain. Nah, hal-hal seperti ini nanti yang kita akan lakukan secara umum. Mungkin sudah ada di iklan kampanye kami, bagaimana visi misi, terus bagaimana kegiatan-kegiatan prioritas sudah ada di situ. Saya mungkin tidak akan mengulangi, tapi paling tidak desain strategi yang kita lakukan adalah desain strategi perencanaan terintegrasi. Oke, yang terakhir strategi paket Animo adalah strategi keberpihakan anggaran, politik anggaran. Saya ambil contoh misalnya di sektor pertanian kemarin di 2020 ini total APBD kita 807 miliar lebih. Tetapi untuk sektor pertanian itu hanya 1,5% lebih, 12 miliar 900 juta. Itu artinya hanya 1,5% dari total APBD kita. Itu termasuk belanja langsung, belanja tidak langsung. Nah, ini yang hanya 1,5% diperebutkan oleh 80% lebih penduduk Sumba Barat yang adalah petani. Jadi ke depan paket Animo berkomitmen untuk sekurang-kurangnya 4%
dalam 1 tahun anggaran untuk sektor pertanian. Ditambah dari sektor pertanian itu mungkin dia akan berkembang agak lebih banyak. Kan ini soal keberpihakan Animo terhadap petani. Yang berikut nanti kita akan menyiapkan satu lembaga khusus, lembaga pemberdayaan masyarakat yang nanti diatur, diurus oleh anak muda. Nah, konsepnya mungkin mirip-mirip anggur merahnya Perang Seribu Raya, tapi tidak begitu. Konsep implementasinya tidak begitu. Nanti kita akan minta, akan memberi visioning kepada pemuda-pemuda potensial, sarjana-sarjana potensial tadi untuk mendesain satu kegiatan dalam bentuk proposal, nanti diverifikasi apa masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau oke, nanti kita akan memberikan bantuan usaha tapi bergulir, dikelola oleh oleh satu lembaga di bawah, entah nanti Bapeda atau mungkin di bawah Depnaker. Nanti kita akan sesuaikan dengan regulasi yang ada. Lalu yang berikut, paket Animo itu menjanjikan 1 tahun anggaran itu 100 orang kita akan kuliahkan bagi siswa yang berprestasi tapi kurang beruntung, kurang mampu. Kita akan kuliahkan dalam satu tahun anggaran itu 100 orang. Dan saya pikir untuk sektor-sektor yang lain konsepnya hampir sama. Kalau mungkin detailnya nanti bisa ada interview khusus untuk itu. Tapi kalau saya omong nanti yang lain waktu minta lagi kayak dulu. Saya pikir pas sudah. Oke, terima kasih Pak Animo. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Nanti saya kembali, tadi kan dari nomor 1, sekarang kita acak ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Nah, Pak Nathan dari paket Animo, setelah pemilihan tanggal 9 nanti resmi memenangkan pemilihan Bupati Sumba Barat untuk periode 2020-2025, hal pertama apa yang sebagai perwakilan tim pemenang kampanye dari Pak Nathan terhadap pesaing Anda ini apa? Kalau kita menang, ya, tentunya kita akan mendatangi semua kandidat yang lain beserta seluruh orang-orang hebat di belakangnya untuk kita sama-sama membangun Sumba Barat ini. Karena tidak bisa kita membangun Sumba Barat ini dengan konsep yang tradisional, yang konvensional. Kita harus membangun Sumba Barat dengan semangat kebersamaan, dengan pikiran, dengan hati, dengan tekad yang sama, supaya harapan semua masyarakat Sumba Barat untuk mencapai cita-cita luhur bangsa, cita-cita luhur pendahulu Sumba Barat ke arah Sumba Barat yang lebih bagus tercapai dengan baik. Jadi saya pikir itu saya akan datangi Kakak Agus. Kakak saya ini saya kenal betul, punya rekam jejak yang luar biasa. Adik-adik saya, Adi Herman, Adi Ito, saya akan datangi. Kita akan kumpul semua konsep-konsep anak-anak muda, konsep-konsep dari paslon untuk kita ramu bersama dalam Sumba Barat yang sama-sama kita cintai. Saya pikir itu. Luar biasa. Lanjut yang nomor 3. Terima kasih. Sebenarnya kalau 2015 apa yang ditanyakan itu sudah dilakukan oleh panitia. Begitu selesai menang, mengunjungi 5 kandidat lain. Semua masing-masing calon bupati, calon wakil. Silaturahmi dengan semua, kemudian mengajak untuk kita bersama-sama membangun Sumba Barat. Hal yang sama akan dilakukan juga nanti setelah tanggal 9 Desember ketika di Gaoris menang. Akan dilakukan itu, termasuk kenapa kami di Gaoris terus menjaga soal santun, menjaga hubungan dengan semua tim kampanye. Kembali lagi yang kami pahami adalah setelah tanggal 9 kita akan duduk kembali seperti begini. Tujuan kita tetap sama, membangun Sumba Barat lebih baik. Itu aja. Kita harus tunjukkan sesuai dengan jiwa apa yang dimiliki oleh paket. Saya kira itu kita akan bangun komunikasi dengan semua pihak untuk sama-sama kita selesai tanggal 9, kita lupakan sudah semua kompetisi, kita boleh berjalan, persaudaraan untuk membangun Sumba Barat itu harus tetap berjalan. Saya kira itu saja. Kita dalam politik kita boleh berkompetisi, di dalam Tuhan tetap kita bersaudara untuk Sumba Barat lebih baik. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Agus, luar biasa. Bagaimana dengan Kak Herman? Baik, sekali lagi terima kasih. Dengan semangat melayani paket Tony Agus, apabila nanti diberi kepercayaan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini,
menjadi pelayan rakyat, maka tentu dengan semangat yang sama seperti yang disampaikan tadi, yaitu sebagai orang Sumba, khususnya kita sebagai orang Sumba Barat yang menjunjung tinggi itu budaya, maka tentu melihat bahwa politik ini bukanlah bagian daripada yang memisahkan tentang keluarga dan secara khususnya kita sebagai masyarakat Sumba Barat, secara orang yang berbudaya, maka tentu hal pertama yang perlu dilakukan adalah sama semua semestinya, yaitu melihat bahwa kepercayaan dimiliki bukan untuk kedudukan semata, tapi melainkan untuk banyak orang. Oleh karena itu, orang-orang yang punya potensi dan kemampuan, sesama orang muda dan bahkan seluruh masyarakat Sumba Barat yang punya potensi, maka tentu kita mendekati, kita mengajak dengan cara yang baik. Mari kita sama-sama bergabung, kita membangun daerah yang kita cintai sama-sama, karena tohnya juga ajang demokrasi adalah bagaimana kita adu ide dan gagasan, tapi toh pada akhirnya adalah bagaimana tentang kesejahteraan dan bagaimana juga tentang kerukunan secara masyarakat Sumba Barat. Ya, terima kasih Kak Herman. Lanjut. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya dari paket JJ, jika sang leluhur dan sang ilahi menghendaki bahwa bersama rakyat dan oleh mila oleh dengo di tanggal 9 nanti kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Barat yang memimpin 5 tahun ke depan, maka kami akan melakukan pendekatan, bahkan mendatangi secara langsung untuk mengumpulkan semua ide dan gagasan lewat visi misi yang sudah ada di setiap paket, bahkan orang-orang yang mau membangun Sumba Barat untuk lebih baik ke depan. Karena membangun Sumba Barat tidak sama kita membalikkan sebuah telapak tangan lalu kemudian kita mengatakan bahwa saya yang bisa. Oleh karena itu, bukan saja kemenangan ini diraih oleh paket sebagai calon bupati dan wakil bupati, karena ini adalah kemenangan rakyat, karena ini adalah bagian dari kemenangan oleh mila oleh dengo, dan juga ada kemenangan rakyat kebersamaan Sumba Barat. Oleh karena itu, kami juga akan tetap mengambil semua apa yang menjadi konsep-konsep dasar, bahkan juga kita pikir dari semua paket untuk sama-sama kita membahas, merumuskan, bahkan kita melakukan aksi secara nyata, bahkan secara tidak nyata. Yang artinya kita memang hari ini harus kritis, tidak lagi kritik. Oleh karena itu, ajakan demi ajakan itu kami akan lakukan demi kebaikan kita bersama, bahkan untuk kemaslahatan kita bersama. Sekian dari saya kemarin. Iya, terima kasih masyarakat Sumba Barat. Akhirnya tim-tim pemenang saat ini sudah menyampaikan menjadi perpanjangan suara visi misi dari 4 kandidat putra-putra terbaik Sumba Barat untuk periode tahun 2020-2025. Semoga dengan gagasan ide yang hebat-hebat ini, dan setelah nanti terpilih, kita bukan hanya datang untuk duduk bersama, berdiskusi bersama, tetapi bagaimana konsep-konsep yang sudah disiapkan juga, yang sudah dirancang begitu rupa, segera aksi dan tercapai. Ini harapan kita dari masyarakat Sumba Barat. Dan terima kasih banyak untuk Kak Ito, Kak Herman, Om Agus, dan Pak Natam yang sudah bersedia untuk menemani saya kurang lebih 1 jam di sini. Terima kasih banyak. Semoga terus mengobarkan semangatnya dan kita tetap bersaudara untuk satu membangun Sumba Barat. Sumba Barat yang sedang menonton saat ini, siapakah pemenang untuk pilkada tanggal 9 Desember 2020?